sebagaimana yang disampaikan kepada saya, pada kesempatan kita akan bahas tentang umur kita yang singkat dan bagaimana kita bisa mencintai sedekah. Saya akan membuka pengajian kita dengan membacakan ayat-ayat dalam surat Al-Munafiqun, ya, yaitu mulai ayat 9 sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, artinya dia terlalaikan dari mengingat Allah gara-gara hartanya, gara-gara anaknya, sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari sebagian yang kami beri rezeki kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka lantas dia berkata, ya Rabbku, tundahkanlah kematianku barang sebentar saja. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian suatu jiwa jika telah tiba ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Ayat ini sangat jelas bagaimana Allah mengkaitkan antara singkatnya umur dengan pentingnya bersedekah, ya. Ya, kita tahu bahwasanya di antara angan-angan yang kalau bisa diutarakan oleh seorang yang dalam kondisi ihtidhar, yaitu menghadapi sakaratul maut, dia ingin sekali bisa ditunda kematiannya barang sebentar, barang setengah jam. Buat apa? Untuk dia bisa mensedekahkan harta yang masih dia miliki. Tetapi waktunya sudah lewat, sudah tidak bisa. Ya. Sehingga Allah mengatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah tiba waktunya, ya, ajalnya, Allah tidak akan bisa menunda meskipun hanya sedetik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang jika di sakaratul maut, ya, dia berkeinginan untuk bisa bersedekah? Apa rahasia sedekah, ya? Kita tahu banyak amal soleh banyak, dan semua yang salat, ya, kemudian puasa, berbakti sama orang tua, ini juga amalan-amalan hebat, bukan cuma sedekah. Tapi Allah ingatkan dalam ayat ini tentang orang-orang yang ingin bersedekah. Bisa jadi orang ini yang akan meninggal dunia ini punya harta yang banyak, ya, yang seandainya dia diberi umur, dia akan bisa beramal soleh yang banyak dengan sedekah, dan bisa jadi dia juga tahu tentang agungnya sedekah. Ya, maka ini ayat peringatan bagi kita, ya, agar kita jangan terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki, karena jika tiba ajal, kesehatan, kekayaan tersebut tidak akan bisa menunda ajal kita sedetik pun. Tidak sebagaimana sebagian orang kafir, orang-orang musyrikin yang Allah sebutkan tentang sifat mereka. Kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu akan menunda kematiannya, akan mengkekalkannya. Kalla, kata Allah, tidak, sekali-sekali tidak. La yumbadzanna fil hutama, dia akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang kita miliki, ya, dolar yang kita miliki, emas batangan yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, tidak akan mengurangi, ya, atau tidak akan menambah umur kita sedetik pun. Jika telah tiba ajal, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tertunda sedikit pun sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada dua hal yang perlu kita ingatkan. Pertama, kita harus saling mengingatkan diri kita tentang namanya kematian. Berbicara tentang kematian adalah pembicaraan yang memang tidak menyenangkan, ya. Karena kalau kita sudah berbicara tentang kematian, banyak mungkin kesenangan yang harus kita lepaskan, ya. Makanya Nabi SAW sendiri mengatakan dalam suatu hadis, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Kata Nabi SAW, perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Rasulullah menyuruh kita untuk berbanyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Ini isyarat bahwasanya kalau orang ingat kematian, hidupnya menjadi tidak begitu tenteram karena dia gelisah, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena pembicaraan tentang kematian memang mungkin kurang menyenangkan, tapi kita harus bicarakan.
Karena kita semua, wahai bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sekarang sedang ngantri menuju titik yang sama, dan kita dalam antrian, tidak seorang pun dari kita keluar dari antrian tersebut, itu menuju titik kematian. Dan jika sudah tiba kematian, tidak ada yang bisa lolos. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kalian akan didatangi oleh kematian. Meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh, siapapun dia, mau jenderal, mau presiden, mau panglima, meskipun dikawal oleh mungkin ribuan pasukan, jika telah datang kematian, maka semua itu tidak bermanfaat, ya. Jika telah datang ajal, ya. Ya. Seorang ingin lari dari kematian, maka kematian akan mengajarnya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan-peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir." Telah datang peringatan bagi kalian. Dan di antara peringatan tersebut adalah perubahan kondisi tubuh kita. Ini peringatan bahwasanya kita akan menuju pada titik kematian, ya. Allah menciptakan kita dari min dha'fin, dari kelemahan, dari kita masih kecil kemudian lemah. Ya, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu Allah menjadikan kita menjadi kuat, menjadi remaja, menjadi seorang yang kuat, ya, pemuda, pemudi yang kokoh. Setelah itu Allah menjadikan setelah kekuatan dha'fan wa syaibah, menjadi lemah dan menjadi tua, ya. Mulailah tidak terasa umur kita sudah melewati 40 tahun, ya. Di antara kita ada yang sudah melewati 50 tahun. Mulai tanda-tanda ketuaan nampak pada diri kita yang tadinya sebagian kita mungkin rupawan, tampan, cantik jelita. Mulailah berkurang itu semua, mulai keriput wajahnya, ya. Meskipun dia sudah pergi ke salon, meskipun sudah tetap aja namanya tua mulai tampak, ya. Makanya ketika Allah mengatakan wajah aku munadzir, telah datang peringatan bagi kalian, di antaranya uban. Seorang kalau lihat uban tahu bahwasanya dia sudah tua, ya. Dia sudah tua. Dan umur kita sampai kapan sih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70, dan hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Maka ya, saya tahu di depan saya, masya Allah, ada bapak ibu-ibu yang umurnya lebih tua dari saya, ya. Saya masih muda, relatif muda dibandingkan pada bapak dan ibu-ibu yang hadir di depan saya, ya. Ya, saya masih 40, ya, mungkin sebentar lagi 41. Ya, tapi di depan saya ada yang lebih dari 45, ada yang lebih dari 50, ya. Ya, dan semakin mendekat kepada titik pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak tahu siapa yang duluan sampai, ya. Bukan berarti yang lebih muda belakangan, bukan berarti yang lebih sehat belakangan, bukan berarti yang lebih kaya belakangan, tidak mesti. Ya, namun biasanya yang berusia lebih lanjut lebih dahulu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan, kita semua akan bertemu dengan hari tersebut. Apa yang sudah kita persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Sementara hari tersebut tidak bisa kita hindari. Ya. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang memikirkan apa yang dia persiapkan sebagai orang-orang yang cerdas. Ya, ketika Nabi SAW ditanya siapa orang mukmin yang cerdas, maka Nabi SAW menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan." Kata Nabi SAW, "Ulaikal aqyas." Orang-orang yang cerdas di antara umatku adalah orang yang sering mengingat kematian, dan dia, ya, paling terbaik persiapannya untuk bertemu dengan kematian. Dia paling baik persiapannya untuk bertemu dengan kematian, untuk persiapan hari setelah kematian. Karena dia tahu bahwasanya kehidupan yang dia jalani sekarang ini, ya, hanyalah sementara, senda gurau dan cepat selesai. Hanya 60 sampai 70 tahun, setelah itu dia akan masuk dalam alam barzakh yang entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Setelah itu dia bangkitkan di padang mahsyar menjalani proses dari hisab sampai sirat sekitar 50.000 tahun. Setelah itu dia masuk surga atau masuk neraka, menghadapi kehidupan yang abadi selama-lamanya. Sehingga dia tahu bahwasanya kehidupan dia 60 tahun ini jika dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh fase berikutnya, dibandingkan dengan fase ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar sampai ribuan tahun, sampai surga dan neraka, maka sungguhnya kehidupan 60-70 tahun ini hanyalah sebentar. Hanyalah sebentar. Karenanya ketika Nabi SAW
Ya, ditawarkan untuk diberikan dunia. Nabi SAW mengatakan, "Mali walid dunya, innama mathali wad dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Sungguhnya permisalanku dengan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan kemudian mampir di bawah sebuah pohon, sebentar dia istirahat kemudian dia tinggalkan pohon tersebut. Itulah hakikat dunia, seperti tempat istirahat yang sebentar. Karena kita semua adalah musafirun, kita sedang bersafar, sedang menuju ke tempat kita yang sesungguhnya, ya, di hari akhirat. Dunia ini hanyalah mampir sebentar, ibarat seorang hanya bernaung di sebuah pohon, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Tetapi waktu yang sedikit ini, 60-70 tahun ini, inilah yang menentukan bagaimana hari kemudian kita, baik di alam barzakh maupun di padang mahsyar, apalagi di surga atau di neraka. Maka jangan seorang terpedaya. Yang jadi masalah, banyak di antara kita terpedaya, ya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kata Allah, mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Mereka menjadikan dunia sebagai tujuan. Mereka, ya, menghabiskan waktu mereka yang tidak bermanfaat pada perkara-perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan ini dalam banyak ayat tentang bahwasanya dunia ini bisa menipu. Jangan sampai kita terpedaya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya, ya, la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah persenda gurau dan permainan. Sebentar, kita main-main sebentar. Ya ikhwan, ya akhwat, bapak dan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita tidak terasa tiba-tiba saya dulu merasa masih muda, tahu-tahu sekarang sudah 40. Tahu-tahu sudah punya anak 5, tahu-tahu anak sudah SMA, ya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, ya. Mungkin bapak dan ibu juga merasa tiba-tiba sekarang sudah berumur, sudah berusia. Ya, mulai pandangan mulai berkurang, tidak begitu tajam, pendengaran mulai tidak tajam lagi, ya. Mulai kadang tubuh kita tidak sesehat yang dulu, mulai kita pegal sana pegal sini, dan tanda-tanda bahwasanya kita sudah mulai berusia, ya. Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, hanya permainan senda gurau, permainan yang akan segera selesai, senda gurau yang akan selesai dan kita akan masuk dalam keseriusan dalam alam barzakh. Kemudian innamal hayatud la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, hanyalah perhiasan. Sebenarnya mengatakan inilah kondisi manusia ketika masa remaja, masa kecil hanya kenalnya main, senda gurau, dan sudah mulai masuk remaja, mulai perhatian dengan perhiasan-perhiasan. Kemudian sudah mulai 40 tahun ke atas mungkin wa takatsurun fil amwali wal aulad, mulai bangga-banggaan dengan harta yang banyak. Apa usaha kamu, usaha saya, apa keberhasilan saya, mulai jadi bahan pembicaraan. Ya, jadi bangga-banggaan, itulah jadi buah bumbu pembicaraan tatkala bertemu dengan kawan-kawan, ya. Nah, kalau wanita mulai bangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, entah dia miliki tas yang bagus, entah dia miliki jam yang bagus, entah dia miliki rumah yang bagus, entah dia sudah berjalan ke sana kemari, sudah keluar negeri ke sana sini. Itu jadi kadang-kadang menjadi bahan tafakhurum bainakum, saling bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun, dan juga banyak-banyakan di antara kalian. Tapi apa itu semua, kata Allah, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu, seperti hujan yang turun di atas muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Seorang kagum melihat tumbuhan yang hijau tersebut, thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian menjadi kuning, kemudian hancur lebur, ya. Thumma yakunu hutama, dan demikianlah kita. Baik. Mana orang-orang kaya yang kita lihat dahulu, toh kemudian kaya raya, kemudian tua, kemudian akhirnya selesai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia tinggal kemudian apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan kita di setelah ini, yang itulah kehidupan yang sungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal akhirata lahiyal hayawan, sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ya, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Baik. Orang yang lupa dari kematian, tidak ingin ingat akhirat, maka dia akan ditimpa dengan 3 perkara. Ini perkataan para salaf, ya. 3 perkara itu apa? Pertama, dia
malas beribadah, ya. Dia malas beribadah. Kalau dia berdosa tidak segera bertobat. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah qanaah. Ini 3 penyakit yang menimpa orang yang jarang mengingat kematian. Ya. Kenapa dia merasa masih hidup, hidupnya masih panjang? Kalau dia berdosa tidak segera bertobat. Ya. Kemudian kalau ibadah malas-malasan. Kemudian kalau punya harta dia tidak qanaah. Tapi kalau orang selalu ingat kematian, ya, dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini kapan saja tiba-tiba Allah bisa panggil mencabut nyawanya, ya. Apalagi di musim pandemi begini, setelah kita dengar sebagian ini orang kaya ini meninggal, orang kaya ini meninggal, pemilik perusahaan ini meninggal, ya, bos ini meninggal, ya. Subhanallah. Kekayaannya tidak bisa menunda kematiannya sedikit pun. Ya, tapi kalau orang sering ingat kematian, maka dia akan rajin beribadah. Sudah pasti. Karena dia akan persiapan untuk bertemu dengan hari esok. Sudah pasti kalau dia berdosa dia segera bertobat. Ya. Dan sudah pasti dia qanaah dengan apa yang dia miliki. Karena dia tahu bahwasanya semakin banyak yang dia miliki semakin panjang hisabnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara persiapan yang baik, yang matang untuk bertemu dengan hari kiamat adalah beramal soleh, di antaranya adalah banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang kaitkan antara ajal dengan sedekah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut." Bersedekahlah dari sebagian yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian bagi kalian. Allah tidak menyuruh kita bersedekah secara total keseluruhan. Allah minta kita bersedekah sebagian daripada yang kita miliki, ya. Sebagian daripada yang kita miliki, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fayaqula rabbi laula, kalau sudah datang kematian maka dia akan berangan-angan, ya Rabbi tundalah kematianku sedikit saja, sebentar saja. Fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku akan termasuk orang yang saleh. Tapi Allah mengatakan tidak akan tertunda sama sekali. Maka untuk menggerakkan hati kita untuk semangat bersedekah, kita perlu berbicara tentang keutamaan sedekah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan ini semakin penting ketika pembahasan tentang sedekah difokuskan kepada para ibu-ibu, ya, kepada para ibu-ibu, ya. Karena sebagian keluarga kita dapati, ya, yang paling berpengaruh adalah istrinya, ya. Terkadang seorang suami menjadi dermawan atau menjadi pelit, di balik rahasia dia dermawan atau pelit ternyata istrinya. Ya. Bisa jadi seorang lelaki sangat dermawan, kenapa? Karena istrinya yang memotivasi selalu, bersedekah mas, bersedekah bang, papi sedekah papi, ya. Tapi bisa jadi seorang suami menjadi pelit, bahkan pelit kepada ibunya sendiri, pelit kepada kakak dan adiknya. Kenapa? Rahasianya siapa? Istrinya yang kurang ajar. Istrinya yang menghalang-halangi dia untuk bersedekah. Jangan papi bersedekah, kita lagi banyak kebutuhan. Anak-anak bagaimana, ya. Bagaimana rumah, bagaimana mobil, bagaimana. Sampai akhirnya sang suami pelit kepada ibunya sendiri, pelit kepada bapaknya sendiri, pelit kepada kakak dan adiknya. Ya. Karenanya ibu-ibu ini sangat penting dalam menjadikan suatu keluarga yang tumbuh dalam kecintaan terhadap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keutamaan sedekah? Keutamaan sedekah, ya. Mungkin kalau kita bicarakan bisa kita bagi dalam beberapa, ya, keutamaan sedekah berkaitan dengan keutamaan di dunia maupun berkaitan dengan keutamaan di akhirat